Selamat malam pemirsa, kembali obrolan Karebosi menemani Anda malam hari ini dan kita akan berbincang mengenai harapan baru legislator Sulsel. Ini kaitannya hari ini ada pelantikan dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kita akan bahas bersama dengan narasumber saya yang telah hadir di studio saat ini. Ada Bapak Andi Lukman Irwan selaku pengamat pemerintahan. Selamat malam Pak. Iya, selamat malam dan selamat malam pemirsa Celebes. Baik, sebelumnya kami sudah berusaha juga untuk mengundang Bapak Herman dari peneliti Kopel, pemirsa, namun sampai saat ini beliau masih susah untuk dihubungi. Sebelum memulai perbincangan kita, pemirsa, kami berikan dulu informasi dari meja redaksi Celebes TV mengenai Sekretariat DPRD Sulsel yang menggelar rapat paripurna pengambilan sumpah janji anggota DPRD Sulsel periode 2019-2024. Dengan begitu, anggota DPRD Sulsel ini pemirsa resmi menjabat untuk masa kerja selama 5 tahun ke depan. Anggota DPRD Sulawesi Selatan periode 2019-2024 resmi dilantik pada Selasa pagi. Pengucapan sumpah janji dipimpin langsung Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Syahrial Sidik yang diikuti oleh para anggota DPRD Sulsel. Berdasarkan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri yang dibacakan Sekretaris Dewan DPRD Sulsel Muhammad Jabir, jumlah anggota DPRD Sulsel yang dilantik sebanyak 83 orang. Dari total 85 orang anggota DPRD terpilih dari hasil pleno Komisi Pemilihan Umum KPU Sulsel. Dengan begitu terdapat 2 nama anggota DPRD Sulsel yang tidak dilantik, yakni anggota DPRD Sulsel dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Makassar, 2 Misriani Ilyas, dan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dari Dapil Makassar 2 Novianus YL Patandu. Pelaksanaan paripurna pengambilan sumpah janji anggota DPRD Sulsel tersebut juga mengakhiri jabatan Ketua DPRD Sulsel periode 2014-2019 Bapak HM Rum yang telah beberapa periode menjabat posisi pimpinan DPRD Sulsel. Peralihan pimpinan DPRD Sulsel ditandai dengan penyerahan palu sidang kepada Ketua DPRD Sulsel sementara Andi Ina Kartikasari dari Partai Golkar dan didampingi Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharudin Alrif. Yahya Aditya, Celebes TV. Nah, biasa sebelumnya juga kami telah mengundang salah satu legislator dari DPRD Provinsi Sulsel, namun berhalangan hadir untuk malam hari ini. Langsung saja saya ke Pak Andi Lukman Irwan. Sejauh ini hari ini kan sudah pelantikan untuk beberapa orang dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan begitu. Tapi Anda melihat catatan Anda untuk teman-teman di DPRD Sulsel sejauh ini seperti apa? Iya, saya kira yang pertama kita mengucapkan dan menyampaikan selamat kepada 83 orang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang tadi pagi telah dilantik, dan juga kita mengucapkan saya kira terima kasih kepada anggota DPRD sebelumnya periode 2014-2019 yang telah selesai menjalankan amanah dan tugasnya. Kalau kemudian kita melihat apa yang menjadi pekerjaan rumah untuk selanjutnya harus segera diselesaikan oleh anggota DPRD yang kemudian telah dilantik tadi, maka ada beberapa yang saya kira menjadi pekerjaan yang bersifat mendesak. Yang pertama terkait dengan prolegda, yang saya kira kita sudah tahu daftar usulan program legislasi daerah yang kemudian telah ditetapkan oleh DPRD periode sebelumnya untuk tahun 2019 ini kurang lebih ada 17 program legislasi yang masuk di program legislasi daerah. Dari 17 yang masuk daftar usulan yang masuk prolegda 2019 ini ada 9 yang merupakan usulan dari eksekutif dan 8 yang menjadi perda inisiatif dari DPRD. Yang sekarang sementara berjalan dalam proses running, yang sebelumnya kemudian telah saya kira sudah kemudian sampai pada tahapan proses perumusan draft rancangan peraturan daerah itu sudah empat
ramperda dari 8 perda inisiatif ini. Saya kira ini menjadi hal yang mendesak untuk diselesaikan oleh anggota DPRD yang baru sekarang. Dan kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh DPRD sebelumnya, tidak perlu menunggu sesungguhnya pembentukan alat kelengkapan dewan untuk menyelesaikan 4 draft ramperda ini, karena ya biasanya setelah prosesi pelantikan seperti ini, maka kemudian ada proses penyusunan alat kelengkapan dewan yang saya kira itu akan diselesaikan di masing-masing fraksi ya. Dan saya kira itu akan kemudian tergantung mekanisme dari partai politik juga untuk menentukan siapa-siapa kemudian anggotanya yang berada pada setiap komisi-komisi. Nah, saya kira ini proses yang biasanya juga memakan waktu yang panjang, pembentukan alat kelengkapan dewan ini. Harapan kita adalah tidak ada proses-proses yang terjadi yang kemudian memunculkan kegaduhan-kegaduhan yang biasanya karena proses-proses perebutan komposisi bukan hanya pimpinan DPRD, tapi pimpinan di alat kelengkapan dewan ini, di komisi-komisi, di kemudian badan-badan, itu biasanya menimbulkan juga kemudian konflik-konflik di internal partai. Dan itu sering terjadi berarti. Iya, itu biasanya menghambat proses-proses kerja dewan. Tapi harapan kita adalah karena ini menjadi kemudian tahun yang sudah mendekati akhir tahun anggaran, ini medio bulan Oktober, November itu biasanya kemudian sudah tutup tahun sudah kemudian ada penyelesaian finalisasi pelaksanaan kegiatan, sehingga saya kira dituntut kerja cepat dari anggota DPRD sekarang menyelesaikan kemudian 4 draft yang sudah sementara berproses dari DPRD sebelumnya. Itu yang pertama saya kira. Kemudian yang kedua, DPRD yang baru dilantik ini juga akan dikejar, dan saya kira ini menjadi target yang paling mendesak juga, mulai proses pembahasan untuk RAPBD tahun 2020. Yang saya kira di media sekarang sudah ada RKUA PPS-nya yang sebentar lagi pasti kemudian akan diserahkan ke DPRD, RKUA PPS itu untuk dibahas, dan itu pasti kemudian membutuhkan terbentuknya alat kelengkapan dewan sampai di komisi-komisi. Dan sekali lagi ini pasti kemudian membutuhkan kerja cepat dan proses adaptasi dari seluruh anggota DPRD provinsi, yang masalahnya juga adalah karena saya kira tidak menjadi masalah serius kalau kemudian ini bisa ditangani dengan baik. 54 orang dari 83 yang dilantik hari ini itu adalah muka-muka baru di DPRD provinsi. Bagaimana dengan itu? Apalagi kan kita lihat ini untuk 8 ranperda ini kan dari 17 usulan prolegda itu yang 8-nya itu diinisiasi dari DPRD, 9-nya lagi itu kan diinisiasi oleh pemerintah. Kira-kira apakah ini dengan orang wajah-wajah baru tadi itu yang lebih dari separuh itu, apakah kira-kira mampu nantinya atau seperti apa? Ya, kita tetap optimis bahwa kemudian 54 orang yang wajah baru ini harus cepat beradaptasi dengan lingkungan tugas dan kerja-kerja di legislasi di tingkat DPRD provinsi, karena sebagian dari wajah-wajah baru ini adalah juga sesungguhnya politisi-politisi yang sudah pernah menduduki jabatan-jabatan, menduduki kemudian sebagai anggota legislatif DPRD di tingkat kabupaten kota. Jadi mereka saya kira sudah tahu peran apa yang harus dilakukan, tinggal bagaimana kemudian menjalankan proses adaptasi dengan tugas pokok yang ada di level DPRD provinsi yang pasti, karena kalau di DPRD provinsi itu kan level kewenangan itu kemudian lebih luas daripada level kewenangan yang ada di DPRD kabupaten kota. Jadi saya kira ini, dan khususnya juga kepada partai politik ya,
11 partai politik yang mendudukkan wakilnya di DPRD provinsi ini mengkonsolidasi internal anggotanya supaya kemudian proses-proses untuk menentukan siapa yang akan diusung misalnya menjadi ketua komisi, sekretaris komisi itu tidak kemudian memakan waktu yang panjang dan kemudian tidak ada proses kegaduhan yang terjadi. Ini pun yang saya kira khususnya di tingkatan pimpinan ketua pimpinan DPRD ini juga kemudian dituntut partai politik yang mendudukkan wakil-wakilnya di jabatan pimpinan DPRD untuk proses penentuan siapa yang kemudian diberikan amanah untuk menduduki jabatan pimpinan DPRD itu harus selesai juga secara cepat. Saya kira Partai Golkar yang kemudian mendudukan wakilnya sebagai ketua DPRD, lalu di posisi wakil ketua ada Demokrat, kemudian ada Nasdem, ada Gerindra dan ada PKS. 5 partai ini harus mengkonsolidasi secara internal supaya kemudian tidak terhambat kerja-kerja DPRD yang harus terselesaikan ini tadi dengan proses pembentukan pimpinan di DPRD provinsi. Proses pembentukan proses kerja dan juga proses pembentukan kepemimpinan mereka itu apakah kemarin di periode sebelumnya sudah sesuai dengan harapan melihat kinerja mereka atau masih jauh dari harapan kalau dari kacamata Anda sebagai pengamat? Iya, saya kira kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh DPRD periode sebelumnya 2014-2019, ya kita harus mengucapkan terima kasih ya, terlepas dari banyak kemudian kegaduhan-kegaduhan yang belakangan terjadi khususnya dengan hak angket ke gubernur. Tapi saya kira kita melihat dari sisi performance kinerja itu tidak ada hal yang istimewa juga sesungguhnya karena kita bisa melihat di aspek capaian penyusunan prolegda itu kemudian juga di kisaran angka sampai 50% ya targeting prolegda yang kemudian ditetapkan di 2018 itu bisa terselesaikan di 2018. Bahkan ada tiga prolegda yang kemudian harus menyeberang ke 2019. Saya kira ini tapi prolegda seperti itu menyeberang periode lah katakan seperti itu, apakah itu masih idealkah dalam sebuah lembaga seperti DPRD gitu? Ya saya kira itu hal yang biasa pada umumnya terjadi ya di semua DPRD kabupaten kota provinsi, tapi kemudian ini memberikan isyarat sesungguhnya kepada kita bahwa untuk sisi performance kinerja anggota DPRD provinsi Sulawesi Selatan itu kemudian kita harapkan ada peningkatan dari DPRD sebelumnya. Kemudian yang terkait juga dengan proses hak angket kemarin, ada banyak kegaduhan yang terjadi yang sesungguhnya ini hanya kemudian ada sumbatan-sumbatan komunikasi politik ya antara DPRD dengan pihak pemerintah provinsi. Dan saya kira harapan kita ke depan karena kan Undang-Undang 23 2014 kita itu kemudian menyebut bahwa DPRD itu kemudian dengan gubernur itu kedudukannya bersifat mitra strategis sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Artinya kita berkaca dari kejadian kemarin begitu sampai adanya hak angket juga yang dilayangkan oleh teman-teman di DPRD Provinsi Sulsel. Artinya di periode yang sekarang ini begitu untuk teman-teman yang baru saja dilantik, apa yang harusnya jadi titik fokus mereka begitu ketika memang mereka kan bermitra begitu dengan pemerintah provinsi? Ya, saya kira yang dituntut adalah pertama proses komunikasi politik. Bagaimana kemudian tidak ada sumbatan-sumbatan yang terkristalisasi secara keras seperti itu. Harus ada mekanisme komunikasi politik yang bersifat kemudian konstruktif antara DPRD dengan di jajaran pemerintah provinsi sehingga kemudian tidak terjadi kemudian
hal-hal seperti yang terjadi sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah membangun trust itu, membangun trust antara jajaran pemerintah provinsi sampai di SKPD dengan DPRD secara kelembagaan dari tingkat pimpinan sampai kemudian alat kelengkapan yang ada di bawahnya. Saya kira dengan trust itu, saling percaya itu, kemudian tidak ada saling curiga-curiga begitu, bahwa kemudian ada kong kali kong antara misalnya anggota DPRD dengan SKPD dalam proses pembahasan anggaran. Nah itu kalau kemudian itu terjadi, maka kemudian tidak ada proses sumbatan-sumbatan yang kemudian munculnya eskalasi konflik. Saya kira itu. Kemudian hal yang ketiga adalah bagaimana kemudian DPRD ini juga bisa menjaga integritas ya. Kan kita bicara tentang DPRD itu sesungguhnya bicara tentang ada 4 ya, 4 yang biasa kemudian orang sebut sebagai 4 tas begitu. Baik, kita mungkin akan lanjutkan itu di segmen berikutnya, Pak Lukman Irwan. Untuk Anda di rumah pemirsa, kami ajak bergabung di 041136810002. Usai jeda kami kembali.